sama Koko dan Kak Grace dan Kak Denio di sini ya. Di hari Minggu ini hari yang begitu cerah. Tahu adik-adik ini hari Minggu hari apa? Harinya Tuhan. Kalau itu harinya Tuhan, kita mau memulai ibadah kita. Tapi sebelum kita lebih jauh untuk beribadah, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau bersatu di hadapan Tuhan. Saat itu kita mulai. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Mars sekolah minggu kita. Adik-adik, saat ini kita akan memuji Tuhan kembali. Kita naikkan pujian kita katakan Bapa Engkau sungguh baik. Mari bersama-sama kita nyanyikan
Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih ya Bapa atas penyertaan-Nya Tuhan melalui kehidupannya kami masing-masing ya Bapa. Ini mana pada saat pagi hari ini juga kami guru sekolah minggu, bahkan anak-anak sekolah minggu kami masih datang beribadah kepada Engkau, walaupun ibadah kami masih online ya Tuhan, tapi kami percaya Tuhan semangat sukacita yang daripada Tuhan yang akan terus berotoritas dan juga akan terus memberkati anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada ya Bapa. Terima kasih Yesus, kami menyerahkan untuk dunia berjalannya ibadah kami hanya di dalam dan pengasihnya Engkau, hanya di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Kita mau memuji Tuhan, kita mau katakan ku menang, ku menang, ku menang. Ya adik-adik di rumah bisa sambil bertepuk tangannya, biar lebih semangat kita mendengarkan firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Tentang Tuhan Yesus bangkit. Tapi sebelum kakak cerita, kita mau berdoa. Mari kita lipat tangannya, tutup matanya, kakak pimpin dalam doa. Tuhan Yesus, pada hari ini kami mau bersama-sama membaca firman Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami supaya kami mendengar dengan sungguh-sungguh dan menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita mau membaca firman Tuhan yang terambil dalam kitab Injil Lukas pasal 24 ayat 1 sampai ayat 12. Dari Injil Lukas pasal 24 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Nah, adik-adik bisa perhatikan Alkitabnya di rumah masing-masing. Kakak membacakan bagi adik-adik dan adik-adik membaca di dalam hati. Sekarang kita mulai. Kebangkitan Yesus. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu. Tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan.
dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Amin. Jangan-jangan jasadnya dicuri. Semua mereka sangat heran. Mereka sangat terkejut adik-adik. Mereka berpikir kembali adik-adik. Tapi kalau Tuhan Yesus dicuri bagaimana caranya? Kan sudah ditutup pakai batu besar, sangat berat. Lalu bagaimana? Bahkan kubur Yesus pun sudah dijaga ketat oleh tentara Romawi adik-adik. Dengan sangat heran, mereka langsung menengok ke dalam. Mereka langsung ke dalam. Wah, ternyata benar adik-adik. Tuhan Yesus jasanya sudah tidak ada lagi di sana. Semakin mereka ketakutan, mereka semakin heran. Mereka semakin kaget. Perasaan mereka campur aduk adik-adik. Belum mereka merasa herannya ini, ternyata mereka juga kaget. Ternyata ada malaikat muncul di antara mereka. Lalu apa kata malaikat itu berkata kepada mereka? "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini," kata malaikat. "Ia telah bangkit." Mereka masih bingung. Lalu malaikat kembali mengatakan, "Kalian ingatkah perkataan Yesus ketika dia berkata kepada kalian di Galilea?" Wah, mereka langsung, oh iya, ternyata mereka teringat adik-adik. Mereka ingat perkataan Yesus bahwa dikatakan Anak Manusia diserahkan ke tangan orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari ketiga. Akhirnya mereka sadar adik-adik, dan mereka benar-benar percaya akan perkataan Tuhan Yesus, dan perkataan Tuhan Yesus itu sudah menjadi kenyataan. Nah, ketika mereka mendengar kabar itu adik-adik, mereka begitu senang, dan mereka ketika mendapat kabar dari malaikat itu, mereka langsung segera berlari. Mereka berlari, para perempuan ini, untuk menjumpai para murid Yesus yang lain. Ketika itu mereka berlari, ketika mereka sampai, mereka langsung katakan, "Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus bangkit." Tapi ada yang percaya nggak adik-adik? Nah, ketika para perempuan ini sudah mengatakan, masih aja ada yang belum percaya adik-adik. Mereka belum percaya, mereka nggak yakin. Ketika itu Petrus, dia langsung bangun dari tidurnya, dia langsung bergegas berlari ke kubur Yesus. Ketika dia sampai, dia juga menemukan ternyata kubur Yesus sudah kosong adik-adik. Sudah tidak ada jasad Tuhan Yesus lagi. Hanya dia mendapati kain kafan. Aduh, Petrus berpikir, ini sebenarnya apa yang terjadi? Kira-kira apa yang terjadi? Petrus pun bingung. Murid-murid yang lain juga tidak
kalau Tuhan Yesus sudah bangkit? Atau di antara adik-adik masih ada yang ragu-ragu kalau Tuhan Yesus itu belum bangkit, tidak bangkit? Ada nggak yang sama dengan para murid Tuhan Yesus yang masih ragu-ragu? Nah, kalau di antara kita masih ada ragu-ragu, mulai hari ini jangan ragu-ragu lagi bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar sudah bangkit. Jadi mulai hari ini kita semua harus percaya kalau Tuhan Yesus itu sudah benar-benar bangkit dari antara orang mati. Dia bangkit dari kematian. Nah, jadi mulai saat jangan diragukan lagi. Percaya Tuhan Yesus sudah hidup. Amin adik-adik. Nah, mulai saat ini kita harus benar-benar bisa merasakan, meskipun secara langsung kita tidak bisa menyaksikan kebangkitan Tuhan Yesus, tetapi kita bisa merasakan kasih Tuhan Yesus yang selalu memelihara hidup kita, yang selalu menyertai kita di dalam setiap waktu. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan mulai hari ini kami anak sekolah minggu tidak mau ragu-ragu lagi bahwa Tuhan Yesus benar-benar sudah bangkit di dalam hidup kami. Dan mulai saat ini kami mau percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sekarang kita mau ayat hafalan. Buka Alkitabnya dari Roma pasal 6 ayat yang ke-11. Roma pasal 6 ayat yang ke-11. Kalau sudah ketemu, kita mau baca bersama-sama. Kita mulai. 1, 2, 3. Roma pasal 6 ayat 11. Bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Oke, sekali lagi adik-adik. Roma pasal 6 ayat yang ke-11. Bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan bersama-sama menutup ibadah kita di pagi hari ini. Kita mengucapkan doa Bapa kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Tuhan punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, bila surga ku berterima kasih. Amin. Mari kita bersatu teduh. Amin. Oke, ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.